Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang kualitas kehidupan kerja dalam organisasi yang beranggotakan Siti Fevrianti, Miftahul Gufron, dan Nur Hidayah. Selamat menyaksikan. 1. Konsep kualitas kehidupan kerja, yaitu quality of work life. Kualitas kehidupan kerja merupakan salah satu pendekatan sistem manajemen untuk mengkoordinasikan dan menghubungkan potensi sumber daya manusia. Kualitas kehidupan kerja dalam organisasi sebagai suatu upaya pimpinan untuk memahami kebutuhan anggota maupun organisasi secara simultan dan berkesinambungan. Menurut Dublin 1994, yaitu quality of work life is related to the degree to which the full range of human needs is met. Kualitas kehidupan kerja dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu atau human needs dalam suatu lingkungan kerja. Apabila kebutuhan manusia telah dipenuhi, maka produktivitas organisasi dapat meningkat. Pada konsep kualitas kehidupan kerja, terkandung makna bahwa tujuan organisasi harus dapat berjalan bersama-sama. Karena itu, bukan saja karyawan yang harus puas, tetapi karyawan juga harus dapat memuaskan organisasi dengan kerjanya yang optimal. 2. Yaitu komponen kualitas kehidupan kerja. Menurut Cascio 2003, terdapat 9 komponen kualitas kehidupan kerja, yaitu 1. Komunikasi atau communication, 2. Penyelesaian masalah, conflict resolution, 3. Pengembangan karir, career development, yang keempat keterlibatan karyawan, yang kelima rasa bangga terhadap institusi, yang keenam kompensasi yang seimbang, yang ketujuh keselamatan lingkungan kerja, yang kedelapan rasa aman terhadap pekerjaan, yang ke-9 fasilitas yang didapat. Tujuan dan manfaat kualitas kehidupan kerja. Menurut Gito Sudarmo, ada 4 tujuan dan sasaran dari kualitas kehidupan kerja, yaitu program kualitas kehidupan kerja menjadikan tercipta organisasi yang demokratis, yang mana setiap anggota memiliki suara pada suatu yang mempengaruhi kehidupannya, yang kemudian memberikan andil imbalan finansial dari organisasi, menjadikan masing-masing orang memperoleh manfaat dari kerjasama yang lebih besar, yang kemudian adalah mencari cara untuk membuat aman kerja yang lebih besar dengan melakukan peningkatan daya hidup organisasi dan lebih meningkatkan hak karyawan. Yang terakhir, meningkatkan pengembangan individu dengan membuat kondisi yang mendukung pada pertumbuhan pribadi. Kemudian yaitu manfaat kualitas kehidupan kerja. Menurut Harsono, ada beberapa manfaat dari kualitas kehidupan kerja. Yang pertama, meningkatkan moral kerja, mengurangi stres dan turnover, meningkatkan motivasi, meningkatkan kebanggaan kerja, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kepuasan, meningkatkan komitmen, meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya, pengembangan kualitas kehidupan kerja. Ada langkah-langkah yang harus wajib dan harus diperhatikan oleh perusahaan atau organisasi untuk pengembangan kualitas kehidupan kerja. Yang pertama ialah memberikan ide-ide pemecahan masalah secara partisipatif yang melibatkan anggota organisasi atau karyawan pada berbagai jenjang. Maksud di sini ialah memberikan leluasa kepada karyawan untuk ikut serta dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yang kemudian merekrutasi dan sifat dasar pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dan sistem kerja yang melingkupinya, sehingga peraturan kerja dan rangkaian kerja lebih konsisten dengan kebutuhan
individual dan struktur-struktur sosial di tempat kerja. Kemudian menciptakan sistem reward inovatif yang memberikan iklim berbeda dalam organisasi. Hal ini harus dilakukan karena ini meningkatkan kualitas kerja seorang karyawan, yaitu kita harus memberikan reward kepada mereka jika mereka meningkatkan kualitas kerjanya, yang kemudian memperbaiki lingkungan kerja yang ditekan oleh kondisi yang nyata melingkup pekerja-pekerja, yaitu dengan cara memperbaiki peraturan-peraturan dalam kantor atau dalam organisasi sehingga anggota organisasi itu tidak tertekan pada peraturan-peraturan yang ada. Job enlargement and job enlargement. Job enrichment ialah penggayaan pekerjaan. Penggayaan pekerjaan ialah penambahan pekerjaan melalui tingkatan kewenangan. Di setiap organisasi pastinya ada ketua, wakil, dan bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Di setiap tingkatan itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Semakin tinggi tingkatan dari organisasi, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Yaitu yang disebut dengan job enrichment. Penambahan tingkatan ini meningkatkan sejauh mana kinerja kita untuk mengendalikan organisasi itu, dan bisa menilai sejauh mana kemampuan kita untuk mengoreksi kerja kita sendiri. Yang kemudian ialah job enlargement. Job enlargement ialah merupakan penambahan pekerjaan bagi karyawan berupa penambahan variasi kepekerjaan, menyatukan dua pekerjaan atau lebih. Job enlargement ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman karyawan, terutama pada karyawan yang berpotensi untuk berkembang atau berpotensi untuk dipromosi. Baiklah, saya Nur Hidayah akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Mustafa Gufron. Jadi presentasi saya kali ini merupakan hubungan kualitas kehidupan kerja dan dengan kinerja. Pada dasarnya, kinerja pegawai merupakan hasil proses yang kompleks, baik yang berasal dari diri pribadi pegawai, yaitu dari faktor internal, maupun upaya strategis dari perusahaan. Adapun faktor-faktor internal tersebut contohnya seperti motivasi, tujuan, harapan, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternalnya adalah lingkungan fisik dan non-fisik perusahaan. Kinerja yang baik tentu saja merupakan harapan bagi semua perusahaan dan institusi yang memperkerjakan pegawai. Sebagai kinerja pegawai ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Faktor internal yang dimaksud di sini yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan seperti contohnya perilaku, sikap, tindakan bawahan atau rekan kerja, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Sumber daya manusia merupakan subjek yang paling berpengaruh bila kualitas kehidupan kerjanya membaik, baik ataupun memburuk dalam organisasi. Peran Departemen Sumber Daya Manusia memiliki kontribusi yang besar dalam mengatur strategi para pekerja. Selain melakukan perbaikan terhadap sumber daya manusianya, kondisi lingkungan kerja yang diperbaiki akan berdampak juga pada tingkat kinerja yang tinggi. Sebab pekerja akan merasa nyaman dalam bekerja sehingga bisa mencurahkan segala pikirannya untuk dapat memberikan hasil kinerja yang semakin baik demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi kualitas kehidupan kerja merupakan masalah utama yang patut mendapatkan perhatian organisasi. Kinerja yang baik itu tentu saja merupakan harapan bagi semua perusahaan dan institusi yang memperkerjakan pegawai. Sebab kinerja pegawai ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hal ini merujuk pada pemikiran bahwa kualitas kehidupan kerja dipandang mampu untuk meningkatkan peran serta dan sumbangan para anggota atau pegawai terhadap organisasi. Jadi kinerja
kinerja itu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Adanya kualitas kehidupan kerja juga membutuhkan keinginan para pegawai untuk tetap tinggal dalam organisasi. Dan kemudian kualitas kehidupan kerja dalam perspektif Islam. Berbicara agama Islam adalah agama yang serba lengkap, yang di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan spiritual maupun kehidupan material, termasuk di dalamnya mengatur masalah kualitas kerja. Membicarakan kualitas kerja dalam Islam berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam sebagai suatu sistem keimanan tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah kualitas kerja. Adanya kualitas kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada orang bersangkutan tentang kaitan suatu kerja dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh. Menurut Nurcholish Majid, etos kerja dalam Islam adalah suatu kepercayaan seseorang Muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya Islam adalah agama amal atau kerja praksis. Inti ajarannya ialah bahwa hamba mendekati dan berusaha memperoleh ridho Allah melalui kerja atau amal soleh dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepadanya. Toto meringkasnya dalam bentuk sebuah rumusan, yaitu KHI T asmara. KHI itu merupakan kualitas hidup Islami, sedangkan T tauhid dan AS itu adalah amal soleh. Mara di sini yaitu motivasi, arah tujuan, rasa dan rasio, action dan actualization. Jadi dari rumusan di atas, Toto mendefinisikan bahwa etos kerja dalam Islam bagi kaum muslim adalah cara pandang yang diyakini seseorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat leluhur. Kemudian dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kualitas kerja dalam Islam terkait erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah tentang kerja, yang dijadikan sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap Muslim untuk melakukan aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan. Cara mereka memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai Al-Quran dan Al-Sunnah tentang dorongan untuk bekerja, itulah yang membentukkan kualitas dalam kerja. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami. Dan untuk kata-kata atau penyampaian yang kurang